Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq, kelas 6, tema 8, subtema 3, muatan pelajaran IPA, gerhana bulan dan gerhana matahari. Salah satu akibat dari gerakan revolusi bulan adalah terjadinya gerhana. Apa itu gerhana bulan? Bagaimana prosesnya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Gerhana bulan. Gerhana bulan adalah suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh bulan. Gerhana bulan tidak berbahaya sama sekali, dapat dilihat dengan mata secara langsung. Proses terjadinya gerhana bulan. Berikut ini adalah gambar dari proses terjadinya gerhana bulan. Yang pertama, matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Kedudukan bumi berada di tengah di antara bulan dan matahari. Yang kedua, cahaya matahari menuju bulan terhalang oleh bumi, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Yang ketiga, bulan yang bersinar terang tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total atau blood moon. Gerhana ini di mana bulan tertutup sepenuhnya oleh bayangan bumi. 2. Gerhana bulan sebagian atau parsial. Dalam gerhana ini, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. 3. Gerhana bulan penumbra, yaitu di mana seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Akibat dari gerhana bulan, yang pertama, pasang surut air laut. Hal ini terjadi karena saat gerhana terjadi gaya gravitasi yang kuat dari bulan dan matahari. 2. Turunnya temperatur bumi. Gerhana bulan dapat menyebabkan penurunan temperatur, namun tidak begitu signifikan seperti gerhana matahari. Selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari adalah suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Gerhana matahari berbahaya, dapat merusak retina, sehingga harus menggunakan teleskop atau kamera lubang jarum. Proses terjadinya gerhana matahari. Yang pertama, matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. 2. Cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan, sehingga permukaan bumi akan tertutupi oleh bayangan bulan. 3. Bayangan bulan akan menutupi bumi karena bulan lebih kecil sehingga hanya sebagian tempat yang mengalami gerhana matahari. Berikut adalah jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana yang hanya terjadi di permukaan bumi karena bayangan umbra bulan. 2. Gerhana matahari sebagian atau parsial. Gerhana matahari yang terjadi saat permukaan bumi terkena bayangan penumbra bulan. 3. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari apabila permukaan bumi terkena lanjutan bayangan inti karena bulan berada di titik terjauhnya dari bumi. Akibat dari gerhana matahari. Yang pertama, pasang surut air laut. Hal ini terjadi karena saat gerhana terjadi gaya gravitasi yang kuat dari bulan dan matahari. 2. Mempengaruhi perilaku hewan. Hewan menunjukkan perilaku seolah-olah sudah senja atau malam. 3. Mengganggu gravitasi bumi. Gerhana menghambat pemanasan dan proses ionisasi di lapisan atmosfer bumi. C. Sistem penanggalan. 1.
tahun Masehi atau tahun matahari atau tahun Syamsiah. Tahun Masehi adalah sistem penanggalan yang didasarkan kala revolusi bumi terhadap matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. Satu tahun Masehi terdiri dari 12 bulan. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Beliau menetapkan jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun sama dengan 365 seperempat hari. Sisa seperempat hari dari setiap tahun dikumpulkan. Setelah 4 tahun menjadi satu hari. Jadi setiap 4 tahun sekali, jumlah hari dalam setahun 366 hari. Hal ini disebut tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Contohnya 2000, 2004, dan seterusnya. Berikut adalah nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Untuk tahun kabisat pada bulan Februari berbeda dengan jumlah hari biasa, yaitu 29 hari. 2. Tahun Hijriah, Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah adalah sistem penanggalan yang didasarkan kala revolusi bulan. Satu tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari. Jumlah kalender Hijriah lebih lama dibanding tahun Hijriah 355. Pada tahun kabisat jumlah hari Zulhijjah adalah 30. Oleh karena itu, hari besar Islam bergeser 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun kabisat. Berikut ini adalah nama-nama bulan dalam tahun Hijriah. 1. Muharram, jumlah hari 30. 2. Safar, jumlah hari 29. 3. Rabiul Awal, jumlah hari 30. 4. Rabiul Akhir, jumlah hari 29. Jumadil Awal, jumlah hari 30. Jumadil Akhir, jumlah hari 29. Rajab, jumlah hari 30. Sya'ban, jumlah hari 29. Ramadan, jumlah hari 30. Syawal, jumlah hari 29. Zulkaidah, jumlah hari 30. Zulhijjah, jumlah hari 29 atau 30 hari. Ayo buatlah kalender Hijriah dan kalender Masehi bersama teman-teman kelompokmu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.